Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-a'mal as-salihi fiha ahabu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamul asr. Sadaqallah wa sadaqa Rasulul Karim. Para peserta kajian rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita bersama-sama dapat bersilaturahim kembali via kajian online kita, yang mudah-mudahan walaupun dalam kondisi masih dalam situasi pandemi COVID-19 ini tidak mengurangi semangat kita untuk li talabil ilmi syar'i, untuk kita menuntut ilmu syar'i. Mudah-mudahan media online ini tidak mengurangi esensi dari majelis ilmu yang kita laksanakan. Mudah-mudahan tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu amal saleh yang kita lakukan, salah satu kebaikan yang mudah-mudahan akan terus menjadi amal bagi kita, menjadi investasi, menjadi zuhran, menjadi tabungan kita, menjadi kanzun, salah satu deposito kita nanti di yaumil akhir, menjadi tabungan kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam pada junjungan alam Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan pedoman darinya, yang dengan petunjuk darinya kita bersama-sama dapat mengamalkan Islam sesuai dengan petunjuknya tentu, dan mudah-mudahan teriring doa dan harapan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para peserta kajian rahmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membahas tema kajian kita pada saat ini, pada kesempatan ini adalah tentang ibadah kurban. Bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah kurban. Sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah Idul Adha, melakukan hari raya merayakan hari raya Idul Adha, yang insyaallah besok pagi kita akan merayakannya. Kita akan melakukan hari raya Idul Adha, dan salah satu syiar di hari raya Idul Adha itu adalah adanya udhiyah, adanya ibadah penyembelihan hewan kurban. Insyaallah inilah yang akan coba kita sama-sama diskusikan, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan syariat kurban ini. Para peserta kajian rahmat Allah SWT, kita akan mulai yang pertama tentang ta'rif, tentang definisi daripada kurban itu sendiri. Dalam bahasa Arab, kurban itu berarti mendekatkan diri, qariba, atau qaraba, yaqrabu qurbanan. Kita biasa mengenal istilah sahabat qarib, sahabat karib. Nah, qarib itu artinya dekat, berarti mendekat, atau dekat. Nah, maka kurban artinya amal ibadah yang kita lakukan dalam rangka kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara fikhiyah atau secara istilahan, secara syar'i, kurban itu diberikan definisi oleh para ulama, al-ism lima yudhbahu minal ibl wal baqar
wal ghanam yaumun nahar wa ayyamut tasyrik taqarruban ilallah, yaitu istilah yang digunakan ya untuk menunjukkan ya hewan yang akan disembelih, yaitu pada hari apa? Yaumun nahar, pada hari penyembelihan, yaitu hari Aidil Adha. Wa ayyamut tasyrik, dan hari tasyrik ya, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah, taqarruban ilallah, dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan kurban. Jadi kurban adalah menyembelih ya binatang, yaitu dalam hal ini al-an'am ya, binatang ternak yang disembelih pada yaumun nahar, pada hari raya Aidil Adha dan hari-hari tasyrik ya, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya para peserta kajian rahmat Allah Subhanahu wa taala, syariat kurban yang kita temukan saat ini sesungguhnya sudah ada jauh-jauh waktu sebelum umat Nabi Muhammad SAW, bahwa dia disyariatkan pertama kali terhadap 2 orang ya daripada anak Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan Habil, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kurban, yaitu menyembelih atau memberikan ya persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan persembahan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita dalam surat Al-Maidah ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, watlu 'alaihim naba'a bani adam bil haqq idza qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ceritakanlah kepada mereka kisah 2 putra Adam ya, dalam hal ini Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya ketika keduanya mempersembahkan kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima dari salah seorangnya dan ditolak dia dari yang lainnya. Qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ya, dia berkata, Qabil ya, yaitu orang yang tidak diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala, aku pasti akan membunuhmu. Ya, qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, atau innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ya, kemudian berkata saudaranya yang diterima kurbannya, ya sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Jadi sebelum kita ya ikhwani wa akhwati fillah rahimani Allah wa yakum ajmain, sebelum syariat kurban itu kita lakukan hari ini, saat ini, atau dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang pertama kali disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya adalah putra Adam, yaitu Qabil dan Habil. Nah, kemudian berikutnya diikutilah syariat kurban ini oleh baginda kita ya, Khalilullah ya, Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan rasul, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam inilah yang menjadi sambungan dari syariat kurban yang kita lakukan saat ini. Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang itu dalam surat As-Saffat ayat 102 dan 100 sampai dengan 107. Ya, di antaranya ya firman Allah Subhanahu wa taala, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika anaknya ya sudah sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, ya dia sudah sanggup untuk ikut bekerja bersama ayahnya. Kalau kita mungkin sekarang anak ini sudah beranjak masa ABG, ya anak baru gede. Qala ya bunayya inni ara fi manami, kemudian ayahnya berkata, wahai anakku, aku melihat engkau dalam mimpiku, anni adbahuka, aku menyembelihmu, fanzur madza tara, maka apakah pendapatmu terkait atau terhadap hal tersebut, terhadap mimpiku tersebut. Maka Nabi Ismail alaihissalam mengatakan, qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin.
wahai ayahanda, lakukanlah apa yang engkau lihat, maka sungguhnya engkau akan menemukan aku menjadi orang-orang yang sabar insyaallah. Nah, inilah yang menjadi kisah disyariatkannya ibadah kurban dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, kemudian dilanjutkan oleh Abul Anbiya wal Mursalin, ya, baginda Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin wa muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, berikutnya apa saja yang menjadi petunjuk kita di dalam agama ini tentang ibadah kurban, ya, yaitu yang pertama kita temukan dia di dalam Al-Qur'an, ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang insyaallah kita semua sudah hafal, surat yang paling pendek di dalam Al-Qur'an, yaitu ya surat Al-Kautsar, ya, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, yaitu di dalam ayatnya yang kedua, fasalli li rabbika wanhar, hendaklah kalian maka dirikanlah salat, ya, li rabbika untuk Tuhanmu, wanhar, dan hendaklah kalian menyembelih, berkurban, dalam surat Al-Kautsar ayat 108. 108 Al-Kautsarnya, ya, ayatnya ayat yang kedua. Nah, kemudian sebelum kita ke hukum berkurban, ada juga ya dalil berkurban dari sunnah Rasulullah SAW, dari hadis Rasulullah SAW, banyak sekali. Ya, di antaranya adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, ma amila adami min amalin yawman nahar ahabba ilallahi min iraqatid dam. Tidak ada amal yang dicintai oleh Allah SWT yang dilakukan oleh manusia pada hari penyembelihan, ya, kecuali dia iraqatid dam, kecuali dia menumpahkan darah, ya, ya, udhiyah, yaitu dia menyembelih kurban. Nah, ini dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya berkurban. Kemudian kurban juga menjadi syariat Allah SWT berdasarkan ijma', ya, kesepakatan para ulama, ya. Nah, kemudian berikutnya kita lanjutkan, ya, apa hukum berkurban. Nah, berkurban ini oleh para ulama ditafsir, dirinci hukumnya. Yang pertama, dia bisa, ya, hukumnya wajib, ya, menurut sebagian dari, ya, mazhab, ya, Hanafi, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ya, kalau ada orang itu, kata beliau, ya, hadis Rasulullah SAW, ya, kalau ada orang yang mampu berkurban kemudian dia tidak berkurban, maka jangan sampai dia mendekati tempat sholat kami. Nah, ini yang menjadi dalil dari sebagian mazhab Hanafi, ya, untuk posisi atau kedudukan hukum dari kurban itu dianggap wajib. Nah, kemudian jumhur para ulama berpendapat bahwa hukumnya sunnah muakkadah. Oke, sebelumnya wajib ini menurut mazhab Hanafi, kemudian dia juga wajib ketika kurban itu menjadi nazar, ya, kalau sudah dinazarkan, kalau saya berhasil atau kalau saya mendapatkan A, maka saya akan berkurban tahun depan. Nah, maka ini sudah menjadi nazar, ya, maka ini sudah menjadi nazar. Atau ketika ditanya oleh orang lain, ya, kita memelihara kambing misalnya, kemudian ditanya oleh orang lain, ini kambing apa Pak? Ini kambing kurban. Nah, maka ini sudah menjadi nazar. Nah, inilah yang hukumnya wajib. Kemudian yang ketiga adalah ketika dia berupa wasiat. Ketika dia berupa wasiat, maka ini hukumnya wajib. Nah, kemudian yang kedua, ya, jumhur para ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Nah, ini menjadi mazhab, ya, mayoritas dari kaum muslimin. Nah, apa dalilnya? Yaitu, ya, sabda Rasulullah SAW, salasun hunna alayya faraid, ada 3 hal yang bagiku itu wajib, ya, sabda Rasulullah, walakum tatawwu, ya, walakum tatawwu, akan tapi untuk kalian tatawwu, yaitu sunat. Apa itu? Al-witru wan nahru was salatud duha, yaitu salat witir, salat menyembelih, dan salat duha. Jadi kalau Rasulullah SAW
Tidak pernah beliau melewatkan 3 hal ini. Ya, akan tetapi kalau kita itu menjadi sunnah. Dan ini dijelaskan ya di dalam sebuah hadis riwayat Imam Baihaqi bahwa Sayyidina Abu Bakar yaitu dan Umar radhiyallahu anhuma itu pernah beliau tidak berkurban dalam waktu 1 tahun. Jadi pernah ada tahun yang beliau lewatkan tanpa berkurban. Untuk apa? Ya untuk membuktikan atau menunjukkan bahwa kurban itu tidak wajib. Wa balagna anna Abu Bakrin As-Siddiq wa Umar radhiyallahu anhuma kana la yudhiyani karahiyatan ayyuqtada bihima fayazunnu man ra'ahuma annaha wajibatun. Nah, ini yang menjadi petunjuk bahwa Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma beliau pernah tidak berkurban karena khawatirnya nanti akan dianggap wajib oleh kaum muslimin. Jadi hukum kurban itu ya ketika dia hukum kurbannya bukan nazar ya, bukan wasiat, nah maka dia hukumnya adalah sunnah muakkadah. Nah, kemudian ikhwani wa akhwati fillah ya ma'asyiral muslimin muslimat rahmatullah, apa hikmah dari ibadah kurban? Ya, di antaranya beberapa hikmah yang bisa kita ambil adalah yang pertama, bahwa dengan berkurban itu kita sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita menegakkan syiar-syiar Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang menegakkan, mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari hatinya yang bertakwa. Maka ini bukti dari cara kita melaksanakan perintah Allah dan kita menghidupkan syiar-syiarnya. Kemudian mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jelas ya, mengikis sifat kikir ya, karena sungguhnya ibadah udhiyah atau berkurban ini adalah ibadah ya badaniyah wa maliyah, ibadah tubuh fisik ya, dan juga ibadah maliyah. Dia membutuhkan harta. Maka salah satu cara kita untuk mengikis rasa kikir yang ada dalam diri kita adalah dengan mujahadah, dengan kita bersungguh-sungguh, dan salah satu cara mujahadah adalah dengan kita berkurban. Sekarang ya kambing yang paling murah itu berapa? Ya 2 juta Ustaz. Nah, maka 2 juta kita keluarkan untuk binatang yang akan disembelih. Kemudian dagingnya itu terkadang tidak kita nikmati, ini subhanallah, sesuatu yang sangat luar biasa. Dalam hal ini untuk mengikis rasa kikir. Jadi dengan kita pembiasaan, maka insya Allah rasa kikir itu akan hilang. Nah, kemudian yang paling penting kata para ulama adalah bahwa ini menunjukkan daripada ketakwaan kita. Ya, kenapa ibadah kurban kok menunjukkan ketakwaan, padahal dia zahirnya itu ya manfaatnya itu untuk manusia. Ya, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. La yanalallah, tidak sampai kepada Allah, luhumuha, dari apa? Ya, dari darahnya, wala dimauha, dari dagingnya, wala dimauha, dari darahnya, walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tapi yang sampai kepada Allah SWT adalah takwa kita. Jadi zahirnya dia adalah ibadah badaniyah, maliyah, sifatnya sosial ya untuk kaum muslimin, tapi sungguhnya pada hakikatnya dia juga adalah ibadah ukhrawiyah, ibadah vertikal kita kepada Allah SWT, ibadah yang menguji ya sebagai bukti ketakwaan kita, karena Allah tidak butuh darahnya, tidak butuh dagingnya, tapi yang Allah butuh dari kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka salah satu cara kita takarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah SWT dengan kita melaksanakan ibadah kurban ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ya, berikutnya apa saja hal-hal yang perlu kita ketahui ya dalam rangka kita melaksanakan syiar kurban ini. Yang pertama adalah syarat orang-orang yang akan berkurban. Jadi ketika saya akan berkurban, maka saya harus memenuhi syaratnya. Nah, apa syaratnya? Yang pertama Islam. Maka tidak diterima ya kurban dari orang-orang kafir. Ini kalau ada pengusaha non muslim misalnya, atau ya orang-orang non muslim yang membawakan an'am ya, membawakan binatang ternak
pada hari penyembelihan yang minta disembelih, maka itu statusnya apa? Sedekah. Statusnya itu bukan udhiyah, bukan kurban. Jadi kurban itu syaratnya harus Islam. Kemudian dia ya bukan hamba sahaya. Dia orang yang merdeka, bukan budak. Kemudian balik, ya berakal dan mampu untuk berkurban. Nah, jadi kalau ada binatang kurban yang dia diniatkan kurban untuk seorang dan dia masih bayi, nah maka dia tidak termasuk udhiyah karena belum mencapai umur balik. Begitu juga kalau yang diniatkan adalah orang yang dia terganggu akalnya, maka dia tidak memenuhi syarat, ya. Nah, kemudian apa kategori orang yang mampu? Ya, salah satu tadi ya daripada syaratnya itu adalah dia orang yang mampu berkurban. Ya, dia mampu berkurban. Nah, bagaimana gambaran orang yang mampu berkurban? Nah, maka dijelaskan oleh para ulama, kategori mampu itu adalah orang yang dia bisa memenuhi kebutuhan pokok keluarganya pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Kemudian dia memiliki kelebihan rizki ya untuk dia melakukan udhiyah. Nah, inilah orang-orang yang diberikan kategori mampu. Nah, jika dia kebutuhan pokoknya saja dia tidak bisa terpenuhi, maka tentu belum ada kewajiban atau belum ada kesunahan dia melakukan udhiyah atau mengeluarkan kurban, menyembelih kurban. Nah, kemudian kapan waktu berkurban? Sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan di dalam pengertian daripada kurban itu, maka dia dimulai yaumun nahar. Ya, dia dimulai pada hari raya Idul Adha. Diberikan ukuran oleh para ulama itu ya sekedar masuk waktu syuruk sudah boleh sholat. Kemudian sekiranya dikerjakan 2 sholat 2 rakaat ya, kemudian 2 khutbah singkat, nah maka setelah itu baru kemudian dia diperbolehkan, ya. Nah, ini kemudian sampai kapan? Sampai ya hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 tambah tanggal 10 berarti 4 hari. Inilah waktu yang diperbolehkan orang untuk berkurban. Tanggal 10 Zulhijjah yaumun nahar, ya, kemudian 11, 12, 13 ayamut tasyrik, hari-hari tasyrik. Ya, inilah yang diperbolehkan seorang untuk menyembelih kurban. Nah, ini ya. Nah, kemudian berikutnya bagaimana dengan menyembelih di malam hari? Maka dimakruhkan, bahkan dalam teksnya itu dilarang oleh Rasulullah SAW untuk menyembelih di malam hari, ya. Annahu naha anidzabhi bil lail. Sungguhnya kami dilarang, kata para sahabat, oleh Rasulullah SAW menyembelih di malam hari. Kenapa? Karena untuk menghindari nanti ya ada kekeliruan, kita tidak tahu cacatnya dan seterusnya. Dan yang paling penting juga adalah syiar dari kurban itu tidak tampak karena dia di malam hari. Nah, maka dimakruhkan oleh para ulama walaupun tidak sampai haram ya untuk menyembelih di malam hari. Nah, kemudian apa saja jenis-jenis hewan yang bisa disembelih? Nah, dijelaskan sebagai kurban ya. Dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Jadi kata kuncinya adalah min bahimatil an'am, yaitu dari jenis hewan ternak. Apa yang menjadi hewan ternak? Yaitu apa? Yaitu unta, kemudian sapi, kemudian kambing, dan unta, sapi dan yang sejenisnya, ya, kerbau dan seterusnya. Kemudian kambing dan yang sejenisnya, yaitu yaitu domba dan seterusnya, kibas, ya. Nah, kemudian dari mana kita tahu? Ya, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dulu, ya, yaitu apa? Yaitu ketika beliau memberikan tamsil, peribaratan orang yang pergi Jumatan, ya, maka dia dibagi menjadi 3 kelompok, kata Rasulullah. Man iktasala yaumal jum'ah ghuslal janabah
Barang siapa yang mandi di hari Jumat sebagaimana mandi janabah, tsumma raha, kemudian dia berangkat ke masjid, faka'annama qarraba badanah, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berkorban dengan unta. Wa man raha fis sa'ati tsaniyah, barang siapa yang pergi ke masjid di gelombang yang kedua, faka'annama qarraba baqarah, maka dia semisal orang yang berkorban dengan baqarah, dengan sapi. Wa man raha fis sa'ati tsalisah, barang siapa yang berangkat ke masjid di gelombang yang ketiga, faka'annama qarraba kabshan aqran, ya dia seolah-olah seperti orang yang berkorban dengan kambing yang bertanduk. Nah, ini menunjukkan ya bahwa yang boleh, yang termasuk dengan min bahimatil an'am ini adalah 3 kelompok tadi ya, dengan sejenisnya, unta, kemudian sapi dan yang sejenisnya, kemudian kambing dengan yang sejenisnya, bisa domba dan seterusnya. Nah, kemudian usianya berapa yang boleh disembelih ya untuk korban? Kalau untuk unta itu umurnya 5 tahun. Ya, kemudian untuk lembu atau kambing itu telah genap 2 tahun. Ya, dan masuki tahun yang ketiga, dan untuk domba masuki tahun yang kedua. Nah, ini domba, kemudian kambing dan apa tadi? Lembu. Kalau lembu itu kambing, domba ini semisal sejenisnya. Kemudian lembu dan sapi, kerbau itu semisal. Nah, ini yang dimaksud dengan bahimah tadi, yang termasuk hewan kurban. Nah, kemudian berapa batasan jumlah hewan kurban? Nah, kalau 1 ekor kambing maka itu untuk 1 orang. Ya, kalau dia sapi maka boleh dia bersyarikat. Ya, boleh dia bersyarikat, boleh dia patungan itu untuk 7 orang. Nah, hadisnya ini. Naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah. Sungguhnya kami menyembelih bersama Rasulullah di tahun Hudaybiyah. Badanah an sab'ah wal baqarah an sab'ah. Unta itu kami bertujuh dan sapi itu kami bertujuh. Nah, kemudian untuk kambing apa dalilnya? Yaitu hadis Rasulullah SAW ya, tentang ya seorang, ya kana rajul fi ahadin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudahi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Ada seorang laki-laki pada masa Rasulullah SAW, ia berkurban 1 ekor kambing untuk dirinya. Ya, yudahi bisyati anhu wa an ahli baitihi, dan untuk keluarganya. Fayakuluna wa yut'imuna, dia memakan dagingnya dan dia memberikan juga sebagian. Nah, ini menjadi dalil tentang kambing dan sapi. Nah, kemudian berikutnya masih tentang jumlah ini, itu diperbolehkan seseorang itu meniatkan ya kepala keluarganya, dirinya ya 1 ekor kambing itu ya, seekor kambing ya itu untuk 1 orang ya, dan keluarganya dia niatkan dia untuk keluarganya. Nah, apa yang dimaksud untuk dirinya dan ahlinya atau keluarganya? Apa maknanya? Yaitu yang dimaksud dalam hal ini kata para ulama adalah asyarikatu, yaitu dia bersyarikat ya dalam hal apa? Ya fil ajru, dalam hal pahalanya. Adapun kepemilikan dari binatang sembelihan itu, yaitu dalam hal ini kambing, itu tetap kepemilikannya adalah 1 orang. Misalnya ini Ustadz Fitrah, ini kambing dari Ustadz Fitrah. Nah, ketika nanti disembelih kita minta sebut ya Fitrah dan keluarga begitu. Ya, jadi kepemilikan kambing itu 1 orang ya, tapi bersyarikat dalam pahalanya boleh untuk 1 keluarga. Nah, ini maknanya, jangan sampai tertukar nanti. Ya, tetap kepemilikan fikihnya itu adalah 1 orang ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Nah, kemudian hewan kurban tidak boleh yang disembelih itu adalah hewan kurban yang cacat. Kemudian syarat dari cacatnya itu adalah dia tampak ya daripada cacatnya. Ya, tampak daripada cacatnya. Ya, al-bayyinu, cacatnya itu tampak. Ya, ini pernah Rasulullah SAW ditanya. Ya, Anil Bara bin Abbas,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya madza yutaqqa minad dhahaya, ya Rasulullah, ya apa saja yang harus kami hindari nih kalau kami mau menyembelih, ya. Kemudian fa asyara biyadihi wa qala, kemudian Rasulullah SAW menunjuk tangannya, kemudian beliau mengatakan arba'an, ada 4 kata beliau. Bukan al-bara'u yushiru biyadihi wa yaqulu yadi aqsaruhu min yadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-bara' mengisyaratkan dengan tangan sebagaimana dia meriwayatkan hadis ini. Ya, kemudian Rasulullah SAW bersabda al-arja'u al-bayyinu zal'uha. Yang pertama adalah ya kalau dia pincang dan sangat jelas pincangnya. Wal aura'u al-bayyinu auruha. Yang kedua adalah dia salah satu matanya buta dan jelas butanya. Wal maridatu al-bayyinu maruduha. Dia sakit dan jelas sakitnya. Yang ketiga, yang keempat wal ajfa'u allati la tunqi. Dia kurus sekali sampai dia tidak memiliki tulang sumsum. Nah, ini 4 hal yang tidak boleh kita jadikan hewan sembelihan. Jadi jelas terlihat kasat mata cacatnya. Kan tapi kalau dia tidak terlihat atau ketika pemeliharaan mungkin terjadi kecelakaan ya yang tidak disebabkan oleh diri kita, ya maka itu dimaafkan oleh syariat. Nah, bagi orang yang berkurban, ikhwani wa akhwati fillah, apa yang dianjurkan yang pertama adalah ya hendaklah menjaga keikhlasan niat. Karena setiap amal ibadah itu tergantung dari niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi harus niat. Ya, niatnya itu harus ikhlas. Kemudian bagi orang yang akan berkurban itu disunahkan dari sejak tanggal 1 Zulhijjah untuk tidak memotong kuku dan rambutnya. Untuk apa? Untuk ya merasakan bagaimana ihram ya ketika ihramnya para jamaah haji. Ya, idza ra'aitum hilal Dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudahi, ya kalau kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah kemudian wa arada ahadukum, ya kalian berkeinginan untuk ayyudahi, ya untuk untuk berkurban, fal yumsik an sya'rihi wa asfarihi, maka hendaklah kalian tidak memotong ya daripada sya'rihi rambut kalian, wa asfarihi dan kuku-kukunya. Nah, kalau dia melakukan bagaimana, maka dia ya tidak masalah ya. Tapi dia dihukumi makruh. Nah, ini tidak sempurna melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Nah, kalau yang tidak berkurban ya maupun yang berkurban, maka kita jadikan 10 hari di bulan Zulhijjah ini, walaupun sudah agak telat nih ya, hari Kamis sekarang sudah 9 Zulhijjah ya, tapi masih ada kesempatan kita beberapa waktu lagi sebelum maghrib ya sampai dengan besok yaumul nahar, itu untuk kita melakukan amal soleh. Dalam hadis pertama yang kami baca tadi di pembukaan, Rasulullah SAW bersabda, ma min ayyamil amal salih fiha ahabu ilallahi min hadhil ayyam. Tidak ada hari yang amal soleh padanya itu ahabu ilallah min hadhil ayyam, lebih dicintai oleh Allah dari hari-hari ini, yaitu 10 hari terakhir. Kalau ada kata ahabu ilallah, kata Ibnu Rajab al-Hambali, maka ada afdalu ya indahu, ada keutamaan padanya. Ya, maka kita silahkan kita mengisi amal-amal soleh ya dengan perbanyak zikir ya, puasa sunnah ya, apalagi besok hari ini mudah-mudahan semua kita puasa ya. Hari ini adalah hari yang sangat luar biasa ya. Shaumu Arafah ihtisabu Allahi ayyukaffirus sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu. Luar biasa. Puasa Arafah itu ditetapkan oleh Allah SWT, diampuni dosanya. Dalam hadis yang lain sanatain ya 2 tahun. Ya, kalau di sini dikatakan sanatan allati qablahu wa sanatan allati ba'dahu. Setahun yang sudah berlalu dan setahun yang akan datang. Subhanallah. Ya, sedekah, silaturahim, kemudian berbakti kepada orang tua dan lain sebagainya. Nah, tentang zikir ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, bahwa fa'aksiru fihinna takbir, tahlil wa tahmid ya. Hadis Rasulullah, perbanyaklah kalian di 10 hari pertama itu takbir, tahmid,
tahlil. Nah, di antara zikir itulah takbir. Nah, takbir untuk Zulhijjah itu ada dua jenisnya ya. Ada namanya takbir mutlaqah dan takbir muqayyadah. Takbir yang sifatnya mutlak, kapan saja, di mana saja. Nah, itu sudah bisa dilakukan ya para peserta kajian rahmatullah itu sejak awal Zulhijjah kemarin. Takbir yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu sudah bisa dilakukan dari sejak awal Zulhijjah. Tapi dia sendiri-sendiri kita lakukan di mana saja, kapan saja. Nah, kemudian yang muqayyadahnya, yang terikatnya, baru dia nanti malam ya, malam Jumat, malam 10 Zulhijjah itu sudah mulai takbir sampai dengan akhiru ayyamut tasyrik, sampai asar ya, menjelang maghrib di tanggal 13 Zulhijjah nanti. Nah, ini ya sebagai tambahan pengetahuan untuk kita. Nah, orang yang berkurban itu dia apa haknya? Dia boleh menyembelih sendiri. Jika tidak mampu ya boleh diwakilkan. Kemudian dia boleh memakan daging kurbannya sendiri, kecuali ya daging kurban yang sifatnya wajib tadi, nazar atau apa itu, atau wasiat ya, fakulu minha wa at'imu al-qani' wal mu'tar ya. Ini dalilnya ya, makanlah ya dan berikanlah kepada fakir miskin. Nah, berapa ukurannya? Itu sepertiga ya, sepertiga untuk orang yang berkurban, kemudian sepertiga itu untuk kerabatnya, sahabatnya meskipun dia mampu ya, dan sepertiga untuk fakir miskin. Boleh ya ini. Nah, kemudian berkurban untuk orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Kalau masih hidup sepakat para ulama boleh. Kalau sudah meninggal dunia terjadi perbedaan pendapat. Ini bisa dilihat ya, masing-masing mazhab inilah yang menjadi menjadi pendapatnya. Kita mayoritas mazhab Syafi'i di Indonesia, tapi kita mengambil pendapat yang diperbolehkan. Ya, karena apa? Karena secara umum ya, dalil-dalil agama itu ya, untuk orang yang meninggal dunia itu sedekah dalam bentuk apapun akan sampai termasuk kurban ini, karena dia min tatawu ya, dia bagian dari ibadah sunnah bukan wajib. Nah, ini. Nah, kemudian ini juga hal yang paling penting juga terkait dengan ibadah kurban ini, yaitu tentang panitia kurban. Jadi di zaman Rasulullah tidak dikenal panitia kurban. Kalau amil zakat itu dijamin oleh syariat. Jadi ada ketentuan hukumnya. Boleh dia mengambil dari zakat itu maksimal 12% kalau di undang-undang zakat kita di Indonesia. Ya, 12% boleh diambil oleh amil, dikelola untuk gaji dan seterusnya dari hasil zakatnya. Tapi kalau panitia kurban, maka dia tidak memiliki hak apa-apa, karena dia murni apa? Aktivitas sukarela. Ya, murni sebagai aktivitas sukarela. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Nah, maka tidak boleh dia mengambil apapun dari ya hewan kurban, binatang kurban yang diamanahkan padanya. Nah, ini ya. Nah, maka dia tidak berhak, sekali lagi ini, dia tidak berhak mengambil sebagian dari daging tersebut karena status kepemilikan daging tersebut belum ditentukan. Tidak boleh ya, dia begitu sembelih ambil setengahnya, dia masak ya, kemudian dijadikan untuk mengkilo panitia, tidak boleh, karena daging itu belum jelas kepemilikannya. Nah, ini. Nah, maka bagaimana solusinya? Ya, pertama, daging tersebut harus dibagikan terlebih dahulu, harus jelas siapa yang punya. Atau jika di antara panitia kurban ada yang berkurban ya, kemudian dia ya sudah, ini bagian saya pakai masak, ya baru boleh jelas itu. Atau yang ketiga, seandainya tidak ada, nah maka bagian dulu, dapat kita jatah jangan sama-sama berapa panitia ini, sama-sama 1 kilo. Karena ingat ya, daging kurban itu boleh untuk orang yang mampu, silahkan. Nah, sama-sama 1 kilo, jumlah kita berapa? 12, dari 12 kilo. Sisihkan dulu 12 kilo itu kita masak ya, sepakat. Nah, baru boleh. Ya, tapi kalau belum, maka tidak boleh. Ya, ayyuma lahm nabata min haramin fanaru aula bih. Ya, ini ingat, ngeri ya. Targhib dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih utama darinya. Alhamdulillah. Nah, maka para panitia kurban ya, nanti antum kalau terlibat dalam panitia kurbannya harus hati-hati. Nah, bagaimana dengan kulit dan tanduknya? Sama ya. Man
ba'a jilda udhiyah fala udhiyata lahu. Bayangkan ini tanggung jawabnya besar ini panitia kurban. Barang siapa yang menjual kulit binatang kurban maka tidak ada kurban baginya. Jadi siapa yang kasihan? Orang yang berkurban. Kalian jual, kita jual kulitnya, panitia kurban menjual kulitnya, orang yang berkurban tidak dapat pahala gara-gara kita. Nah, jadi yang disebut di di kurban itu lahmuhu, dima'uh, ya, dimaknya, dagingnya, kemudian darahnya, kemudian korn, ya, tanduknya, kemudian jildahnya, ya, kulitnya. Ini semua adalah bagian dari binatang kurban, ya, harus dibagikan. Kulitnya gimana caranya? Nggak usah kita potong-potong kayak daging itu, ya sudah satu utuh. Siapa yang mau ambil kulitnya silahkan ambil begitu, ya. Jadi tidak boleh, ya, kulit, tanduk dan lain sebagainya itu tidak boleh diperjualbelikan. Nah, atau kulit kita jadikan upah, bagaimana? Tidak boleh, ya, haram, ya. Kalau dia sebagai upah tidak boleh, tapi kalau itu sebagai bagian dari orang yang menyembelih itu silahkan saja. Ini ada riwayat Imam Ali radhiyallahu anhu, beliau pernah diminta untuk mengurus udhiyah oleh Rasulullah, dan beliau mengeluarkan uang khusus, ya, uang lain untuk sebagai upahnya. Nah, ini ya, jadi tidak boleh, ya. Tapi kalau itu digunakan sebagai hak yang menerima, ya, dia juga butuh ini, dia berhak, misalnya yang menyembelih ini udah kita kasih jatahnya, Pak, jatah side bagian side kulitnya, ya, sama kepalanya misalnya, yang paling lazim itu, ya, enggak masalah, asalkan enggak boleh, ya, akadnya itu adalah upah. Nah, kemudian berkurban itu sekali seumur hidup atau setiap tahun, ya. Jumhur para ulama mengatakan yaitu dilakukan, ya, setiap tahun, silahkan bagi yang mampu, ya. Jadi tidak mesti dia sekali saja. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Demikian mungkin beberapa hal yang bisa kita bahas dalam kajian tentang kurban ini. Mudah-mudahan bagi kita yang diberikan istita'ah, kemampuan oleh Allah SWT untuk berkurban, ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan syiar agama ini di tahun ini, ya. Mudah-mudahan bagi yang belum, mudah-mudahan kita berazam di tahun-tahun yang akan datang kita bisa, ya, beramal melakukan sunnah Rasulullah dengan kita menyembelih hewan kurban. Ini saja mungkin yang dapat saya aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.